Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas sebuah senter yang judulnya panjang, jadi Gift Glow EDC Down Titanium, panjangnya. Jadi dari perusahaan namanya buatan Gift Glow EDC Everyday Carry, tapi sepertinya tidak untuk dibawa sehari-hari karena bisa teman-teman lihat sendiri bentuknya ini cakep banget. Materialnya premium. Jadi EDC-nya mungkin bukan everyday carry tapi everyday capture, lebih cocok di foto-foto karena dia tidak memfasilitasi untuk dibawa dikantongi juga sih, sayang. Material titanium lagi. Ini dia lebih masuk ke apa ya? Hampir ke center custom yang high end tapi sedikit di bawahnya. Jadi antara buatan brand besar, biasanya kan ada edisi terbatas yang titaniumnya. Nah, ini di atasnya lagi lebih ke custom, tapi tidak sampai ke yang high end harganya yang puluhan juta. Dan ini pun harganya sudah lumayan, $300 lebih. Jadi kalau di Indonesia mungkin 5 jutaan ya. Sebuah center yang bakal sayang untuk dipakai sama yang punya, kecuali emang turah duit. Nah, ini spesifikasinya dia LED-nya 3 biji. Kalau dari bentuknya, dari speknya sih nggak nyebut dia apa, cuman dari warna dan itunya sepertinya Nichia 219C di 4000 Kelvin. Bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat di video. Dan dia ada satu lagi LED auxiliary-nya yang warnanya bisa dipilih sepertinya kalau dari websitenya. Nanti saya ngasih link untuk pembeliannya ya. Atau mungkin teman-teman mau beli ini aja kali ya. We'll see. Jadi terima kasih yang sudah minjamkan center ini. Dia maksimum brightness-nya hanya 1100 lumen. Saya bilang hanya karena dia baterainya juga emang kecil, pakai CR123 atau 16340. Meskipun bendanya panjang, lumayan, ini bisa seukuran center 18650 ya, cuman dia baterai kecil, materialnya titanium, cakep banget gini. Titanium yang banyak detail-detailnya tuh, wih, beneran. Dan ini yang istimewa, pantatnya bisa diputer, jadi dia sebagai fidget spinner yang di sekujur tubuhnya ini kalau kita tambahin lagi ada bisa dikasih treat banyak. Tritium slotnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kepala. Terus di bagian ekor juga yang bisa muter ini ada 6, 2, 4, 6. Dan sisi dalamnya kelihatan enggak? Mana ya? Nah itu dia, 1, 2, 3, ada 6. Jadi ada 18 kalau teman-teman mau masang tritium file di sini. Jadi nanti murup semua. Dan bagian depannya ada, nah tuh, dia ada apa, turbo glow apa nyebutnya itu, yang gasketnya itu bisa nyala setelah dapat sinar. Ini reflektornya tir. Dan dia kenapa 1100 lumen, karena ya emang material titanium kan meskipun dia premium, lebih berat dari aluminium, tapi dia bukan penghantar panas yang baik, jadi ya cukuplah 1100 lumen. Kalau lebih dari itu takutnya malah tidak bagus kebuangnya panasnya. Ini diproduksi tahun 2022 Agustus, baru termasuk center yang baru. Terus katanya yang seri titanium model ini tuh hanya di bawah 100 unit atau 200, yang jelas sangat terbatas karena custom ya. Dan paket pembeliannya hanya seperti ini, dapat kotak yang keren, model kayak pelikan case gitu, tahan air, dan ini tebel, ada bantalannya, terus tapi nggak ada manual sama sekali. Terus ada kertas tulisan Kelvinnya, udah kayak gitu aja dah, seperti ini dapat di ujungnya karabiner. Dan menurut saya ini packaging yang lumayan cocok buat dia, karena dia meskipun judulnya EDC ya, tadi kan Gift Glow EDC Down Titanium, dia tidak memfasilitasi klip sama sekali di sini. Jadi kalau dikantongin ya geletak gitu aja. Nggak ada magnet di ekor, terus nggak dapat pouch juga. Jadi kalau mau dibawa-bawa sebagai EDC ceritanya ya paling aman masuk di kotaknya seperti ini. Lagian titanium ketemu plastik nggak bakal baret sih sebenarnya. Nah seperti itu. Nah ini di depannya nih ada sirip-sirip untuk buang panasnya. Tapi kita ke detail dulu aja ya.
Ini ekornya ini tombolnya karet, forward clicky, jadi kalau dipencet dia langsung nyala sebelum sampai full. Maaf, ada tetangga lewat. Nah, itu tadi auxnya nyala. Ini kalau yang senar utamanya. Kalau yang auxnya kuning dia. Bisa dipilih macam-macam juga sepertinya kalau dari websitenya. Terus ini tidak anodized, jadi ya titanium di anodized juga nggak bakal bagus ya, karena ikatannya nggak akan sekuat kalau pakai aluminium. Terus ini build quality-nya cakep beneran, hampir nggak ada sisi tajam sama sekali. Di finishingnya ini cakep, dan ini muternya lama sekali loh, beneran. Durasinya bisa panjang ini kalau cuma nungguin ini berhenti. Terus garansi, karena ini custom ya, bahkan o-ring aja nggak dikasih loh. Jadi emang model custom tuh kita ngontek ke yang buat, biasanya ngobrol, bisa diusahakan dikirim untuk spare part yang mau dibutuhkan. Jadi untuk dimensinya ini dia panjangnya 92,4 mm, jadi nggak nyampe 10 cm. Diameter kepalanya ini 29,8 mm, jadi cukup gembul ya, dipegang enak sih. Dan yang bagian spinnernya ini 28,8 mm diameternya. Beratnya dia lumayan karena terasa solid nih, tebel kelihatannya. 122,4 gram itu berat kosongnya. Jadi kalau dikasih baterai sekitar 140 gram. Terasa mantap. Terus yang menarik lagi nih di bagian desainnya ini. Bagian depan ini karena dia ada coak-coak gini, hampir mirip kayak granulated bezel. Tapi nggak mungkin sih untuk ngancurin kaca juga, cuman untuk aksen aja. Yang kalau ini dinyalain cahayanya bleber keluar. Ini auxiliary-nya yang ada kedipnya dan nyala. Yang nyala lampu utamanya loh, ini putihnya loh. Ini UI-nya bikin puyeng beneran. Nanti saya tunjukkan. Tapi ini coba lihat dulu desainnya dulu ya. Ini bolong bagian sininya. Nah, bisa kelihatan enggak teman-teman? Nah, itu cahaya senter ini kelihatan tembus kan? Keren, beneran. Kayak ada wiringnya tuh kelihatan lewat situ. Terus ada fin, ininya mulus, bagian sini kayak helikal gini. Yang dia posisi kalau berdiri, terus kita hidupkan itunya, terus kita putar. Bisa seperti itu. Atau kalau dibalik mau nggak ya? Emeng. Oh iya, karena auxiliary-nya posisi nggak di tengah, jadi kayak gitu. Tapi kalau kita nyalakan, nah seperti itu, terlalu terang. Karena dia low-nya ini, kan dia pakai persen ya kalau dari chartnya itu, cara nyeting UI-nya, 1%-nya itu masih 32 lumen, jadi masih terang. Terus 10% sekitar 160 lumen, 25%-nya itu sekitar 315 lumen, 50%-nya sekitar 591 lumen, dan 100%-nya itu 968 lumen. Untuk turbonya sendiri, dia melebihi ekspektasinya chartnya, jadi 1234 lumen, tapi itu hanya bertahan beberapa detik. Setelah 30 detikan dia karena panas ya, dia step down ke 580-an lumen sampai baterainya habis. Jadi ini bukan untuk center yang dipakai terus-terusan, karena emang baterainya juga kecil, dan dia sorotnya nggak bakal jauh. Nanti saya kasih lihat beam shotnya malam-malam, karena dia emang konstruksinya LED 3, jadi lebih ke floater atau float gitu, jadi dia nyebar seperti itu. Tapi daya tarik utamanya ini materialnya, desainnya
Material titanium, desainnya yang nggak umum, ada fidget spinnernya yang ini bantalan pelurunya, bearingnya bagus sekali, muternya lancar sekali, lama nih, dan pegang gini bisa diputar juga bagian kepalanya, seperti itu. Cakep sih, kalau saya sih suka banget ini senternya. Meskipun kalau mau dibawa, dikantongin, saya khawatir ini kotor terus nanti ganggu di putarannya atau masuk ke dalam celah-celah ini. Untuk ketahanan air jangan dicoba deh ya, mending jangan. Meskipun saya yakin tahan air, cuman kok eman-eman. Nah, terus diputarnya modelnya kepalanya. Kalau ekor nggak tahu bisa diputar apa enggak, cuman saya nggak berani. Nah, seperti ini. Bagian dalamnya rapi. Baterainya dia pakai 16340. Ini pakai Soshine, jadi dari sana nggak dapat baterai ya. Sisi sananya seperti itu, ini tebel ya. O-ring single. Jadi seperti itu. Sebelah sini juga ada pegasnya lagi. Jadi untuk flat top juga masih bisa dia pakai. Nah, untuk terangnya ini dia maksimal di 1900 kandela intensitasnya. Jadi angka yang tidak besar karena emang dia nyebar ya, tidak fokus. Jadi cocok untuk EDC sebenarnya, karena untuk jarak pemakaian dekat dan menengah dia bisa, dan maksimal masih bisa sampai 88 meter. Seperti itu. Tuh, ini blinky yang apa nih namanya? Auxiliary-nya. Terus ada untuk masukkan konfigurasinya kayak 10 kali pencet ya, setengah. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pencet. Tidak masuk saudara-saudara. Soalnya harus pelan apa gimana gitu. Coba battery check ya 3 kali ya. 2, 3. Enggak juga. 1, 2, 3. Enggak juga. 1, 2. Minggu lebih saya coba mengulik UI-nya. Nah, 2 kali klik ini SOS auxiliary-nya. Double klik coba. 2, enggak. 1, 2, 3. Enggak juga. 1, 2. Ntar, mau coba masuk ke battery check aja lah ya. Yang katanya 3 kali klik, 1, 2, 3, atau 4. Nggak berubah. 1, 2, 3. Nggak juga. 1, 2, 3. Nggak. 2, nggak juga. Apa 10 kali? Terus yang 11 kita pencet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti saya kasih listnya aja deh, teman-teman coba pelajari sendiri ya. Ini karena drivernya pun custom, UI-nya juga custom, nggak umum. Jadi buat teman-teman yang pengen dari A sampai Z-nya di custom, ya ini senternya. Premiumnya dapat, fit and finish-nya cakep, fidget spinner-nya halus. Apalagi yang kurang? Kalau saya sih cuman UI-nya itu aja sih. Wah, ini turbo glow-nya jos bener loh, beneran. Kasketnya, lihat tuh. Cakep ya. Ya seperti itulah, daripada kepanjangan. Saya puyeng sendiri soal center. Cakep dengan segala wow-nya. Tinggal UI-nya aja sih PR-nya. Jadi ini senternya nggak bakal bosenin karena teman-teman bakal ngabisin banyak waktu untuk menikmati detailnya dan lebih-lebih UI-nya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.